Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang cukup menghebohkan dan penuh tanda tanya. Seorang TKI dikabarkan berhasil menyelamatkan seorang wanita bule yang ditemukan dalam kondisi terikat di sebuah rumah tua kosong. Siapa sebenarnya wanita itu? Apa yang sebenarnya terjadi hingga ia bisa terikat di tempat terpencil seperti itu? Dan bagaimana bisa seorang TKI menjadi pahlawan dalam kejadian ini? Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton video ini. Kalau sudah siap, mari kita mulai kisahnya. Welcome to Montesa Channel. Iwan, seorang TKI berusia 27 tahun asal Indonesia, telah menjalani hidup sebagai operator mesin di sebuah pabrik logam di Swedia selama hampir 2 tahun. Meski jauh dari tanah air, Iwan mulai terbiasa dengan kehidupan di negeri Skandinavia yang tenang dan teratur. Setiap hari, ia menempuh perjalanan kaki selama 20 menit dari pabrik ke flat kecil tempat ia tinggal, melewati area pinggiran kota yang sepi dan dipenuhi bangunan-bangunan tua yang sudah tak lagi berpenghuni. Hari itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, awan gelap menggantung rendah di langit, angin bertiup membawa bau tanah basah. Tanda hujan mungkin akan segera turun. Iwan menyelipkan tangan ke dalam saku jaketnya dan mempercepat langkah. Hanya ada derit sepatu dan gemerisik daun yang menemaninya di jalan kecil yang ia lewati setiap hari. Di sisi kiri jalan, berdiri sebuah bangunan tua bercat putih kusam yang sudah mulai mengelupas, jendela-jendelanya pecah. Pintu depannya miring, dan semak liar tumbuh tak teratur di sekelilingnya. Bukan bangunan angker, tapi jelas sudah lama dibiarkan kosong. Warga sekitar bilang dulunya itu semacam kantor lama atau rumah dinas, tapi kini hanya jadi penanda waktu yang terlewat. Saat Iwan melintas di depannya, tiba-tiba ia mendengar suara aneh seperti rintihan. Gumamnya, menghentikan langkah. Ia menoleh ke arah bangunan itu. Tak ada apa-apa, ia menajamkan telinga, menunggu, tapi suara itu tidak terdengar lagi. Ia menggeleng pelan. Mungkin cuma angin, bisiknya pada diri sendiri, mencoba mengusir rasa tidak nyaman. Namun baru beberapa langkah ia berjalan, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti suara seseorang, tangisan tertahan, lirih, seperti seseorang yang mencoba berteriak tapi tak bisa. Tolong! Suara perempuan, lemah, putus asa. Iwan berhenti lagi, jantungnya mulai berdetak sedikit lebih cepat. Ia menatap bangunan itu dengan kening berkerut. Apa ada orang di dalam? Pikirnya. Ia menoleh ke sekeliling, jalanan masih sepi, tak ada mobil lewat, tak ada orang lain, hanya dia, dan suara itu. Ia mendekati pagar kecil yang setengah roboh, lalu melangkah masuk ke halaman bangunan tua itu. Semak-semak berduri menyentuh kaki celananya saat ia berjalan perlahan ke arah pintu. "Halo, ada orang di dalam?" serunya, mencoba terdengar tegas. Tak ada jawaban, tapi suara isakan kecil kembali terdengar, lebih pelan, lebih dekat. "Astaga, ini serius," gumam Iwan, kini benar-benar khawatir. Ia menggapai gagang pintu yang nyaris lepas dan mendorongnya pelan. Pintu itu berderit keras saat terbuka, menyingkap ruangan gelap berdebu di dalam. Udara di dalam terasa lembab, bau kayu lapuk dan debu menyeruak. Cahaya dari luar hanya sedikit masuk lewat jendela yang pecah, cukup untuk melihat bahwa tempat itu benar-benar kosong dan terbengkalai. Langkah Iwan terhenti sejenak. Ia ragu, tapi suara itu kembali terdengar, lebih jelas sekarang, seperti berasal dari ruangan di sebelah kanan. "Halo, jangan takut, saya tidak bermaksud jahat," katanya sambil perlahan melangkah masuk. Di balik pintu yang setengah terbuka, Iwan melihat sesuatu yang membuatnya langsung terdiam. Seorang perempuan, terikat di kursi tua dengan tali di tangan dan kaki, rambut pirangnya kusut, wajahnya penuh debu, dan ada bekas luka memar di pelipisnya. Matanya menatap Iwan dengan campuran rasa takut dan harapan. "Please, help me," bisik wanita itu dengan suara nyaris tak terdengar. Iwan berdiri terpaku, otaknya berusaha memahami apa yang sedang ia lihat. Tapi satu hal pasti, ini nyata, ini bukan mimpi, dan perempuan itu benar-benar butuh bantuan. "Tenang, saya akan bantu," kata Iwan, mencoba menenangkan wanita itu sekaligus dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Siapa wanita ini? Kenapa ia bisa terikat di tempat seperti ini?
Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi kepala Iwan, tapi satu hal jelas, dia tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Iwan berdiri terpaku beberapa detik di ambang pintu ruangan itu. Cahaya senja yang masuk dari jendela pecah membuat siluet tubuh perempuan itu tampak samar, namun jelas terlihat bahwa ia dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Tangannya terikat ke belakang dengan tali kasar, kakinya juga dibelenggu pada kaki kursi. Tubuhnya tampak lemas, pakaiannya kotor dan kusut, dan wajahnya penuh luka kecil serta debu. Tapi tatapan matanya, tatapan itu yang paling sulit dilupakan. Mata itu memohon, meminta tolong, tak bersuara, tapi begitu kuat. Tanpa pikir panjang, Iwan melangkah cepat masuk ke ruangan itu. "Tenang, tenang ya, saya bantu," ucapnya pelan, berusaha menenangkan perempuan itu yang tampak panik saat ia mendekat. "Saya tidak akan menyakiti kamu, kamu aman sekarang." Perempuan itu tampak ketakutan, tubuhnya sedikit gemetar. Namun saat melihat Iwan mulai merogoh saku jaket untuk mencari sesuatu, ia perlahan mulai tenang, mungkin karena menyadari bahwa Iwan tak membawa apapun yang berbahaya. Iwan berlutut, memeriksa ikatan di tangan wanita itu. Tali yang digunakan cukup kuat, seperti tali tambang yang biasa digunakan untuk mengikat barang. Ia berusaha melepasnya perlahan, namun simpulnya sangat kencang. Ia menggigit bibir, lalu melihat sekeliling mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk memotong. "Ah, silet," gumamnya saat teringat bahwa ia menyimpan silet kecil di dompet. Biasa ia pakai untuk keperluan darurat di pabrik. Dengan cepat, ia mengeluarkannya dan mulai mengiris tali itu hati-hati. Beberapa kali tangannya tergelincir, bahkan sempat tergores sedikit. Tapi ia terus melanjutkan. "Sebentar lagi selesai, kamu sabar ya," ucapnya pelan. Perempuan itu hanya mengangguk lemah, nafasnya berat, matanya tampak sembab seperti sudah lama menangis. Beberapa menit kemudian, ikatan di tangan akhirnya terlepas. Iwan lalu pindah ke bagian kaki. Tali di sana lebih mudah dilepas. Begitu semuanya bebas, perempuan itu langsung terkulai, hampir jatuh dari kursi. Pelan-pelan, ayo saya bantu," kata Iwan cepat-cepat menopangnya. Ia membantu perempuan itu duduk bersandar ke dinding. Wanita itu tampak benar-benar kelelahan, mulutnya bergerak, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada suara keluar. "Jangan dipaksakan bicara dulu, kamu istirahat sebentar, ya," ucap Iwan lembut. Ia melihat sekitar ruangan, lalu melepas jaketnya dan memberikannya kepada perempuan itu. Udara di dalam bangunan itu sangat dingin, dan wanita itu hanya mengenakan pakaian tipis. Saat Iwan menyerahkan jaket itu, tangan wanita itu bergetar hebat, entah karena kedinginan, ketakutan, atau kelelahan, mungkin semuanya. Perlahan-lahan, air mata menetes dari sudut matanya. Ia tak lagi menahan tangis. Tangisan yang selama ini tertahan, akhirnya pecah. Iwan hanya duduk di sampingnya, tak tahu harus berkata apa. Ia biarkan perempuan itu menangis, karena ia tahu, kadang yang dibutuhkan seseorang bukan jawaban, tapi rasa aman. Beberapa saat kemudian, setelah tangisnya mulai reda, wanita itu mulai bicara, suaranya pelan, nyaris seperti bisikan, dan nadanya tersendat. "Ada seseorang, dia bawa saya ke sini. Saya tidak tahu siapa. Saya pikir dia orang baik. Ternyata," kalimat itu terputus oleh isakan. Iwan terdiam, kepalanya dipenuhi tanda tanya. Siapa yang tega melakukan ini, dan kenapa di tempat seperti ini? Namun sekarang bukan waktunya untuk mencari jawaban. Yang terpenting adalah membawa wanita ini ke tempat aman, secepat mungkin. Iwan berdiri, lalu berkata, "Ayo, kita keluar dari sini. Kamu butuh pertolongan." Ia mengulurkan tangan, perempuan itu ragu-ragu, tapi akhirnya menyambutnya. Perlahan, dengan tubuh masih gemetar, ia berdiri dengan bantuan Iwan. Langkahnya tertatih, tapi ia berusaha kuat. Mereka berjalan keluar dari rumah tua itu, menembus udara dingin dan langit yang mulai gelap. Jalanan masih sepi. Iwan segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor darurat. Dengan suara tenang namun tegas, ia menjelaskan apa yang terjadi. Tak butuh waktu lama, suara sirene mulai terdengar di kejauhan. Sambil menunggu petugas datang, Iwan duduk di pinggir jalan, menemani perempuan itu yang kini bersandar di bahunya, masih lemas tapi sudah jauh lebih tenang. Ia tidak tahu siapa wanita ini, apa yang sebenarnya terjadi, dan mengapa semua ini bisa terjadi di tempat yang begitu dekat dengan jalur yang ia lewati setiap hari. Tapi satu hal pasti, ia sudah berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat.
Beberapa menit setelah Iwan menghubungi nomor darurat, suara sirene mulai terdengar mendekat, lampu merah dan biru dari mobil polisi dan ambulans mulai terlihat di ujung jalan, memantul di dinding bangunan tua tempat Iwan menemukan perempuan itu. Iwan berdiri dan melambaikan tangan agar petugas bisa melihat mereka dengan jelas. Dua mobil polisi dan satu ambulans berhenti tak jauh dari tempat mereka berdiri. Pintu-pintu terbuka cepat, dan para petugas keluar dengan langkah sigap. Seorang polisi perempuan mendekat, diikuti dua paramedis yang membawa tandu dan perlengkapan medis. "Ini dia," kata Iwan sambil menunjuk perempuan yang masih duduk lemas di trotoar. "Saya temukan dia di dalam bangunan itu. Terikat, dia butuh pertolongan." Petugas medis langsung memeriksa kondisi perempuan itu. Mereka berbicara pelan, menanyakan beberapa hal dengan suara lembut. Perempuan itu hanya mampu menjawab singkat, terbata, sesekali menggeleng atau mengangguk. Sementara itu, polisi mulai mencatat keterangan dari Iwan. "Apa kamu melihat pelaku?" tanya salah satu polisi, pria paruh baya dengan wajah serius. Iwan menggeleng, "Tidak, saya hanya dengar suara, seperti tangisan. Saya masuk dan temukan dia sudah dalam keadaan begitu, sendirian." Polisi mencatat dengan cepat, lalu bertanya lagi, "Kamu menyentuh sesuatu di dalam rumah itu?" "Cuma tali yang saya potong, dan kursi tempat dia diikat," jawab Iwan jujur. "Sisanya, saya tidak sentuh apa-apa." Petugas itu mengangguk, lalu memberi isyarat pada rekannya untuk mulai mengamankan lokasi. Beberapa polisi lain langsung menuju bangunan tua itu, memasang garis pembatas, dan mulai menyisir ruangan demi ruangan. Sementara itu, perempuan yang diselamatkan Iwan mulai dipindahkan ke tandu. Ia tampak masih sangat lemah, namun sudah mulai sedikit lebih sadar. Saat akan dimasukkan ke ambulans, tangannya sempat meraih lengan Iwan, matanya menatap dalam-dalam, seperti ingin mengucapkan terima kasih meskipun tanpa kata. Iwan membalasnya dengan senyuman tipis dan berkata, "Kamu sudah aman sekarang. Serahkan semuanya ke polisi dan tim medis." Ya, ambulans pun melaju perlahan meninggalkan lokasi, membawa perempuan itu ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, Iwan masih harus menjawab beberapa pertanyaan dari petugas. "Saya cuma lewat, dengar suara, dan, ya, saya rasa siapapun akan lakukan hal yang sama," kata Iwan dengan nada rendah hati. Tapi dalam hati, ia tahu tidak semua orang akan melakukan hal yang sama. Tidak semua orang berani masuk ke bangunan kosong setelah mendengar suara aneh, apalagi jika sendirian, di negara asing, dan tidak tahu apa yang menanti di dalam. Setelah beberapa waktu, polisi mengizinkan Iwan untuk pulang. Namun mereka mencatat identitas dan nomor kontaknya, karena kemungkinan besar ia akan dimintai keterangan lebih lanjut dalam proses penyelidikan. Sebelum meninggalkan tempat itu, Iwan menoleh sekali lagi ke arah bangunan tua yang kini dipenuhi polisi dan lampu sorot. Ia menghela napas panjang. Apa yang awalnya hanya hari biasa sepulang kerja, berubah menjadi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Ia telah menyelamatkan nyawa seseorang. Di sepanjang perjalanan pulang, pikirannya terus melayang. Siapa perempuan itu sebenarnya? Apa yang terjadi padanya? Siapa yang tega melakukan semua ini? Dan mengapa di tempat yang begitu sepi? Pertanyaan-pertanyaan itu belum terjawab. Tapi yang jelas, malam itu, Iwan tidak hanya pulang membawa tubuh yang lelah. Ia membawa pengalaman yang akan mengubah hidupnya selamanya. Keesokan harinya, suasana kota kecil tempat Iwan tinggal berubah drastis. Media lokal mulai memberitakan penemuan mengejutkan seorang wanita yang diselamatkan dalam kondisi terikat di sebuah bangunan kosong. Foto garis polisi di depan rumah tua itu tersebar di media sosial dan portal berita daring, namun belum ada yang tahu siapa wanita itu sebenarnya. Identitasnya masih dirahasiakan oleh pihak berwenang. Iwan yang hari itu sedang beristirahat di kamar kecil kontrakannya, nyaris tak bisa tidur semalaman. Pikirannya masih penuh dengan bayangan wajah perempuan yang ia selamatkan. Ia tak bisa berhenti memikirkan, bagaimana jika ia tidak berhenti dan masuk ke bangunan itu? Bagaimana jika ia memilih untuk acuh dan melanjutkan perjalanan pulang seperti biasa? Sekitar pukul 10 pagi, ponsel Iwan berdering. Nomor tak dikenal. Setelah mengangkatnya, terdengar suara seorang petugas kepolisian yang kemarin sempat mencatat keterangannya. "Iwan, kami ingin mengabarkan bahwa perempuan yang kamu selamatkan kemarin sudah mulai pulih dan bisa berbicara dengan lancar. Kami ingin mengundangmu ke kantor untuk menjelaskan beberapa hal."
Jika kamu bersedia. Iwan menyetujui tanpa ragu. Beberapa jam kemudian, ia sudah berada di kantor polisi setempat. Di ruang kecil yang tenang, seorang penyelidik menjelaskan dengan wajah serius. Perempuan itu bernama Elena, usianya 32 tahun. Ia seorang turis asal Eropa Timur yang baru tiba di Swedia 3 hari sebelum kejadian. Menurut keterangannya, ia disekap oleh seorang pria tak dikenal yang mengaku sebagai sopir taksi. Iwan mengerutkan dahi, sopir taksi, tapi kenapa bisa berakhir di rumah kosong itu? Jadi begini, lanjut penyelidik. Elena mengaku saat tiba di bandara, ia memesan kendaraan dari aplikasi, tapi seseorang mendekatinya dan mengaku bahwa dia sopir dari pemesanan tersebut. Orang itu membawa mobil yang cukup meyakinkan, bahkan menyebut nama dan tujuan Elena dengan tepat. Jadi, dia sudah mengatur semuanya dari awal. Tanya Iwan pelan. Sepertinya begitu, kemungkinan besar pelaku memantau kedatangan turis di bandara dan meniru sistem dari aplikasi transportasi untuk menipu korban. Iwan menggeleng pelan, tak habis pikir, lalu selama ini, dia disekap di rumah itu. Ya, dari keterangan Elena, ia dibius sesaat setelah masuk ke dalam mobil. Ketika sadar, ia sudah berada di dalam bangunan itu, dalam kondisi terikat. Pelaku hanya datang satu kali untuk melemparkan makanan dan air mineral, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Sejak saat itu, Elena berusaha bertahan hidup, sambil berharap ada seseorang yang mendengarnya. Iwan terdiam, ia tak bisa membayangkan betapa menakutkannya keadaan itu. Terperangkap, sendirian, di tempat asing, tanpa tahu apakah seseorang akan datang menyelamatkan. Kamu menyelamatkan nyawanya, Iwan, ucap petugas itu sambil menatapnya serius. Kalau kamu lewat beberapa jam lebih lambat, mungkin dia sudah. Petugas itu tak menyelesaikan kalimatnya, tapi Iwan paham maksudnya. Beberapa menit kemudian, seorang wanita masuk ke ruang wawancara. Meski tubuhnya masih terlihat lemah dan wajahnya tampak lelah, Iwan langsung mengenalinya, itu Elena. Ia berdiri, memandang Iwan dengan mata berkaca-kaca, lalu melangkah pelan dan memeluknya erat. Tanpa banyak kata, tangis pelan terdengar. Untuk sesaat, tak ada suara lain di ruangan itu. Iwan membalas pelukan itu dengan kaku, tak tahu harus berbuat apa, tapi ia bisa merasakan betapa dalam rasa terima kasih dari wanita yang hanya semalam lalu ia temukan dalam kondisi mengerikan. Terima kasih, karena sudah peduli, bisik Elena. Iwan hanya mengangguk, saya cuma, nggak bisa diam aja dengar suara itu. Saya pikir, kalau saya lewat dan pura-pura nggak dengar, saya pasti nyesel seumur hidup. Dan benar saja, hari itu Iwan tak hanya dikenal sebagai TKI yang bekerja di pabrik logam, namanya mulai muncul di berbagai artikel media lokal sebagai pria Indonesia yang menyelamatkan turis asing dari penculikan misterius. Berita tentang penyelamatan seorang wanita asing oleh seorang TKI asal Indonesia dengan cepat menyebar luas. Awalnya hanya diberitakan di media lokal Swedia, tapi tak butuh waktu lama sebelum media nasional dan bahkan internasional mulai meliput peristiwa itu. Judul-judul seperti pekerja migran menjadi pahlawan dan aksi berani seorang TKI selamatkan wanita dari sekapan misterius menghiasi berbagai laman berita daring. Nama Iwan, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai salah satu pekerja pabrik biasa di pinggiran kota kecil, kini disebut-sebut sebagai simbol keberanian dan kemanusiaan. Rekan-rekan kerjanya di pabrik pun mendekatinya dengan kagum. Bahkan beberapa di antara mereka yang sebelumnya jarang berbicara dengannya kini menepuk bahunya dan mengucapkan selamat. Hebat kamu, Wan, ujar salah satu rekan kerja asal Polandia. Kalau bukan kamu, mungkin perempuan itu. Ucapan itu tak pernah selesai. Semua orang tahu apa maksudnya. Di tempat tinggalnya, pemilik kontrakan datang khusus hanya untuk mengucapkan terima kasih dan menawarkan potongan harga sewa selama sebulan. Bahkan komunitas warga Indonesia di Swedia mulai ramai membicarakan kisah Iwan, merasa bangga karena ada salah satu dari mereka yang mampu melakukan hal luar biasa. Namun di balik semua pujian dan perhatian itu, Iwan justru merasa aneh. Ia bukan tipe orang yang suka disorot. Hidupnya selama ini sederhana dan tenang, ia hanya bekerja, menabung, dan sesekali mengirim uang ke orang tuanya di kampung. Ia tidak pernah mencari popularitas, apalagi dianggap pahlawan. Saya cuma melakukan apa yang menurut saya benar, ucap Iwan saat diwawancarai oleh salah satu media. Tapi tidak semua orang bisa melakukan hal benar di saat yang genting. Banyak yang akan memilih untuk acuh, atau takut terlibat.
dan itulah yang membuat tindakannya begitu luar biasa. Di Swedia, pihak kepolisian secara resmi mengapresiasi Iwan atas bantuannya yang krusial. Mereka mengundangnya dalam sebuah konferensi pers singkat dan menyebut tindakannya sebagai bukti nyata bahwa rasa kemanusiaan tak mengenal batas negara maupun status sosial. Selain itu, beberapa organisasi kemanusiaan juga menghubungi Iwan untuk memberi penghargaan atau sekadar ingin mendengar kisahnya langsung. Namun Iwan tetap menolak berlebihan, ia tetap datang kerja seperti biasa, tetap pulang melewati jalur yang sama, dan tetap hidup sederhana. Sementara itu, kondisi Elena pun terus membaik. Ia menjalani terapi trauma dan dibantu oleh Lembaga Perlindungan Korban untuk sementara waktu tinggal di tempat aman. Ia juga bersikeras untuk bisa bertemu kembali dengan Iwan, bukan hanya untuk berterima kasih, tapi juga untuk mengenalnya lebih dalam. Namun Iwan masih merasa canggung. Baginya, menyelamatkan Elena bukan awal dari kisah cinta atau drama, ia hanya mengikuti suara hatinya saat itu. Di Indonesia, keluarga Iwan pun mendengar kabar tentang apa yang telah terjadi. Ibunya sampai menangis haru saat menonton berita tentang anaknya di televisi. "Itu anak saya, itu Iwan," ucap ibunya terbata-bata sambil memperlihatkan layar ponsel ke tetangga. Desa tempat Iwan berasal pun menjadi ramai. Banyak orang datang hanya untuk menanyakan kabar atau sekadar ikut bangga. Seorang wartawan lokal bahkan datang ke rumahnya untuk mewawancarai keluarganya. Apa yang awalnya hanya hari biasa sepulang kerja, kini menjadi kisah yang tak akan pernah dilupakan banyak orang. Bukan hanya tentang penyelamatan, tapi tentang keberanian, kepedulian, dan pilihan untuk bertindak saat banyak orang mungkin memilih diam. Namun bagi Iwan, semua itu tetap sederhana. Ketika seseorang bertanya padanya, mengapa ia berani masuk ke bangunan tua itu? Jawabannya selalu sama, "Karena saya tidak tega dengar orang minta tolong, kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi?" Hari-hari pun berlalu, kisah penyelamatan itu perlahan mulai mereda dari pemberitaan, tergantikan oleh berita-berita lain yang datang dan pergi. Namun bagi mereka yang mengikutinya sejak awal baik di Swedia, Indonesia, maupun negara asal sang korban kisah itu tetap meninggalkan jejak yang dalam. Iwan kembali menjalani hidupnya seperti biasa, bangun pagi, bekerja di pabrik, dan pulang lewat jalur yang sama. Tapi sejak kejadian itu, setiap langkahnya terasa sedikit berbeda. Ia tahu bahwa pada suatu titik dalam hidupnya, ia telah membuat perbedaan besar bagi seseorang yang nyawanya nyaris hilang. Beberapa kali ia menerima pesan dari orang yang tak dikenalnya, ada yang mengucapkan terima kasih, ada yang merasa terinspirasi, bahkan ada yang sekadar berkata, "Dunia butuh lebih banyak orang seperti kamu." Tapi Iwan tetap Iwan, ia tak merasa lebih baik dari siapapun, ia tak merasa dirinya pahlawan. "Saya cuma orang biasa yang kebetulan berada di tempat yang pas," katanya suatu malam saat berbincang lewat telepon dengan ibunya di kampung. Tapi dunia melihatnya berbeda, dunia melihat bahwa keberanian itu bukan soal kekuatan fisik, bukan soal status sosial, bukan soal siapa yang punya kuasa, tapi tentang siapa yang berani mengambil langkah saat yang lain memilih diam. Di sisi lain, kisah Elena menjadi pengingat keras bahwa kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Ia kini aktif bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Korban untuk mengedukasi wisatawan agar lebih waspada terhadap kejahatan yang mengintai dengan modus yang semakin canggih. Dari kisah ini, kita semua bisa belajar satu hal penting, bahwa kepedulian adalah bentuk kemanusiaan paling murni. Dunia ini terlalu sunyi jika kita semua memilih untuk tidak peduli, dan kadang, satu keputusan sederhana seperti menoleh ketika mendengar suara tangis bisa menyelamatkan hidup seseorang. Jadi, jika suatu hari kamu berada di posisi seperti Iwan, apa yang akan kamu lakukan? Akhir kata, semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tindakan kecil bisa berdampak besar, bahwa di tengah dunia yang sibuk dan penuh ketidakpedulian, masih ada orang-orang biasa yang melakukan hal luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Dan kalau kamu punya kisah inspiratif lain yang ingin dibagikan, tulis juga di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.